Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini akan melakukan wawancara untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan narasumber Kepala Sekolah SMK Negeri Ngargoyoso, Bapak Haji Sugiti, SPD, MPD. Selamat pagi, Bapak Pagi, Pak Riki, sehat ya? Alhamdulillah, Ya. Pak Sugiti sehat? Alhamdulillah. Jadi, Pak, ini kehadiran saya ke sini yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sebagai tugas kami di program guru penggerak modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Kita mulai ya Pak Ki. Monggo silakan. Dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya. Ya, terima kasih Pak Riki. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu Pak Riki, saya ucapkan selamat untuk tetap tergerak, bergerakkan dan menggerakkan ya, untuk rekan-rekan juga. Nanti saya harapkan sebagai calon guru bergerak juga bisa menginspirasi yang lain. Baik, kaitannya dengan pertanyaan Pak Riki tadi, yaitu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral. Yang perlu saya sampaikan Pak Riki, jadi secara spesifik saya tidak melakukan satu identifikasi itu, namun seringkali kami memang menyampaikan kepada guru-guru, kepada tim, pada semuanya bahwa kita di dalam melaksanakan tugas-tugas itu harus selalu berpedoman pada sebuah regulasi, aturan, norma-norma yang berlaku, sehingga kaitannya dengan etika, kemudian dalam perjalanannya itu ada semacam dilema atau gejolak atau bahkan bujukan moral, maka kita ini sudah ada semacam payung hukumnya atau regulasi. Oh, ini tidak benar, ini benar, ini tidak pas, ini yang pas, ya. Hanya seperti itu. Tapi kalau secara spesifik, karena kami tetap sampai saat ini alhamdulillah ini masih berpegang kepada norma-norma atau nilai-nilai atau etika di atas segalanya Pak. Jadi tampil, pandai atau pintar itu masih di bawah etika nomor 1 itu. Jadi etika tetap yang paling utama. Iya. Selanjutnya dari pengalaman Bapak sama ini, ketika pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama dalam artian dilema etika, itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang seperti apa Pak? Iya, jadi begini Pak, ini kan apalagi seorang kepala sekolah ya, ini di dalam melaksanakan kegiatan sekolah, terutama di dalam mengambil satu keputusan yang mana ini dua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar. Mana yang harus didahulukan atau mana yang diprioritaskan. Ini tentunya di dalam mengambil satu keputusan kita juga melihat satu skala prioritas. Kemudian yang kedua, kepala sekolah itu kan tidak sendiri. Kadang-kadang memang harus minta bantuan atau koordinasi dengan rekan-rekan tim manajemen atau mungkin guru atau bahkan siswa sekalipun. Kemudian dari berbagai masukan itu nanti kepala sekolah bisa mengambil satu keputusan mana yang memang menjadi skala prioritas. Namun ada juga yang kadang-kadang memang tidak perlu koordinasi atau bantuan rekan-rekan, dan mungkin kepala sekolah saat itu juga bisa mengambil satu keputusan. Misalnya begini Pak, ini kan satu contoh ya, sekolah kita ini kan sebenarnya kan saat ini kan perlu sekali dan bahkan
Untuk gedung pun kan masih di bawah, jauh dari layak. Namun demikian alhamdulillah kita 24 ini kan memperoleh bantuan DAK ya Pak. Nah, ini seperti apa yang perlu kita prioritaskan, karena memang RKB kita kurang, RPS juga kurang Pak, belum ada. Namun saat ini yang skala prioritas kita perlukan adalah RKB, maka ya RKB kemudian yang otomatis peralatan. Dan alhamdulillah insya Allah nanti akan segera kita eksekusi Pak. Jadi mempertimbangkan skala prioritas yang lebih penting terlebih dahulu itu Pak, tanpa meninggalkan tetap koordinasi masukan-masukan, termasuk masukan dari hal tertentu juga lingkungan sekitar Pak, termasuk komite dan lain-lain. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, ini memang sebagai kepala sekolah atau yang dituakan Pak, ini saya sering biasa mengadakan koordinasi. Bahkan sebelum koordinasi pun hampir tiap hari kan saya selalu mengadakan briefing. Termasuk karena kita ada 2 kampus nih, dan badan saya ada 1, ya kadang-kadang sering di atas karena kita kampus induk ya, kemudian kadang-kadang di bawah. Jadi koordinasi itu sangat diperlukan. Saya mengambil satu contoh misalnya Pak, kemarin kaitannya dengan ada sedikit mungkin masalah ya, karena masing-masing masyarakat yang atas bawah itu kan pengen dua-duanya bisa jual di luar, dan saya harus mengambil satu keputusan, saya tidak bisa karena dua-duanya punya kepentingan. Akhirnya saya fasilitasi di ruang kepala sekolah, dan kedua komunitas kelompok ini rembukan dan mereka mengambil satu keputusan, dan kita hanya menyaksikan. Setelah kita diberikan sangat diuntungkan. Langkahnya koordinasi terlebih dahulu, koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif Pak, ini untuk pengambilan keputusan terutama yang dilema etika itu saya juga kadang melihat kasusnya, dan tidak mungkin sekolah itu tidak ada masalah, pasti ada masalah seberapapun kecil atau besar masalah itu. Satu contoh misalnya di sekolah kita ya Pak, itu ada ya masalah hubungan misalnya antar guru, misalnya pergaulan, misalnya guru laki dengan perempuan, itu kan tidak bisa itu kalau kita istilahnya harus koordinasi dengan waka, dengan tim manajemen. Tetap saya melihat kasusnya seperti apa, sehingga dari dua-duanya dua belah pihak tidak akan saya panggil bersamaan, berarti satu, kemudian yang lain satu, masalahnya apa, sehingga ternyata bisa diselesaikan, dan alhamdulillah semuanya bisa menerima, walaupun itu sebenarnya ya sama-sama tidak enak, kepala sekolah tidak enak, yang bersangkutan juga enak, tapi itu untuk kebaikan semua, untuk kebaikan kepala sekolah dirinya, kemudian juga keluarga. Itu kalau masalah pergaulan, belum masalah-masalah yang lain pasti ada. Jadi ya misalnya satu contoh ada guru kita ya Pak, ini kan sebenarnya guru kita kan jelas jamnya jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Kemudian di tengah itu kadang-kadang ada guru yang meninggalkan, sehingga yang efektif itu justru bisa bicara dari hati kan, sebenarnya gampang, karena belum tentu secara formal dengan surat itu belum tentu, tapi dari hati ke hati itu yang lebih efektif sebenarnya. Jadi langkah efektifnya itu pendekatan personal dari hati ke hati. Itu lebih mengenal, dan bahkan kalau ada waktu itu sebenarnya kepala sekolah itu tidak ada jeleknya Pak, dulan ke rumah mungkin guru ada, ternyata guru yang begitu kadang-kadang ada masalah, mungkin masalah keluarga atau mungkin masalah apa,
sehingga mempengaruhi kerja di sekolah. Iya. Itu Pak. Tadi kan yang efektif Pak. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Ya ini juga sekali lagi kalau kaitannya dengan mengambil satu keputusan ya Pak. Ya. Kaitannya dengan dilema etika itu kadang-kadang justru dari kadang-kadang ada juga dari dalam diri saya Pak. Kadang-kadang kita juga ada rasa pakewo, mesake, ya, jangan-jangan nanti yang bersangkutan tidak bisa menerima apa itu kita sampaikan. Nah, itu kadang-kadang yang itu justru menghambat pada diri saya. Namun demikian ya Bismillah, ternyata itu kita kesampaikan, kita hilangkan. Bismillah, bahwa itu kita memang untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama yang kaitannya dengan dilema etika. Kalau kaitannya dengan yang lain Pak, misalnya saya kaitan dengan keuangan, ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih sesuai dengan jiwa saya sebagai seorang muslim, ya, tetap memegang teguh amanah bahwa bukan hanya itu jangan sampai diambil, dan kita melaksanakan sesuai dengan regulasi, terutama kalau kaitannya dengan keuangan. Jadi kita itu kan apa yang kita tandur, kita tanam itu kita akan menuai nanti. Jadi hati-hati. Kalau dilema etika yang lain kaitannya dengan jam kerja, ya alhamdulillah memang kepala sekolah harus datang paling awal, kemudian pulang paling akhir, itu pasti. Saya pernah sekali sebenarnya tidak terlambat di kampus satu itu saya jam 6.04 sudah datang. Kemudian karena di sana ya biasa kadang ngobrol, koordinasi dengan teman-teman secara tidak formal, karena tidak dapat tempat parkir harus di jalan, ganggu lah. Saya kesini dah jam 7 lebih 5 menit, pas apel saya tidak berani masuk Pak. Itu dilema Pak ini. Akhirnya saya selesaikan. Apel selesai, saya minta waktu, jadi saya jelaskan ke anak-anak sehingga tidak menjadi fitnah termasuk kepada Bapak Ibu. Sekarang jam 7 di sini sudah ditutup Pak. Dan saya pun kalau terlambat walaupun dari kantor keluar, saya tetap di rumah. Itu juga dilema berat itu Pak. Kepala sekolah aja begitu. Maka saya berupaya kadang-kadang juga dilema dengan rumah. Satu contoh, saya kalau berangkat lebih dari jam 6 ke Merungsung. Sementara kalau berangkat jam 5:30 atau jam 5 saya dari rumah, anak saya yang SMP itu di sana itu terkenal, jadi terkenal oleh tukang kebun dan lain sebagainya. Karena saya paling pagi, pulangnya paling belakang. Ini juga saya sebenarnya kasih anak, tapi anak juga sama. Itu. Kemudian apakah Bapak itu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu atau ada jadwal-jadwal tertentu Bapak? Ya, jadi kaitannya dengan jadwal, apakah saya punya semacam schedule atau jadwal untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika. Jadi saya melihat permasalahannya Pak. Jadi kalau masalahnya memang harus diselesaikan saat itu pula saya mesti akan selesaikan. Tetapi kalau memang bisa dipending karena ada urusan lain yang lebih penting, ya saya akan tidak. Dan kadang juga melihat kondisi situasi yang ada, termasuk permasalahan etika itu sendiri. Segera selesaikan atau enggak? Kalau segera ya kita selesaikan. Termasuk pelibatan teman-teman pun itu juga kita melihat. Perlu enggak saya melibatkan tim manajemen? Kalau enggak ya saya selesaikan. Jadi kondisional. Iya. Jadi melihat persoalannya. Iya, melihat kondisinya. Kemudian setelah itu ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak, gimana itu? Ya, kalau kaitannya dengan seseorang, sebenarnya saya tidak memiliki staf atau waka yang khusus, tidak. Jadi saya tetap termasuk guru. Jadi saya memang usahakan tidak ada
istilahnya bukan anak buah ya, teman yang spesial tidak ada, karena masing-masing ada yang di misalnya di kesiswaan, di kurikulum sarpras, kemudian di ketenagaan, TU, semuanya punya posisinya, sehingga tidak saya ingin wah ini anak emas ya kepasulan, tidak. Bahkan guru penggerak pun saat ini saya juga dengan Pak Bujumi, Pak Riki, Pak Ardi, sama. Jadi porsinya sama. Sesuai porsinya ya? Tidak membedakan, karena itu mesti dipandang tidak baik. Kayak anak gue kepala sekolah, anak masih tidak. Itu pasti. Siapapun yang di tim manajemen itu pasti dekat dengan kepala sekolah, pasti. Kalau di guru itu ya, kalau jenengan misalnya sering nanti misalkan melakukan satu praktek baik, itu pasti berhubungan dekat dengan kepala sekolah. Tapi kalau misalkan hanya biasa-biasa saja, kadang-kadang frekuensinya juga akan biasa-biasa, itu pasti. Pak Warna akhir-akhir ini dekat dengan saya karena beliau juga kaitannya dengan Kombel, dengan kaitannya dengan memfasilitasi webinar dan sebagainya. Pak Darmawan mungkin waktu dekat juga sama, akan presentasi di hadapan tim manajemen untuk menyampaikan praktek baiknya, yang nanti kalau memang itu bisa diberikan masukan baik nanti akan kepada sekolah. Itu jadi tergantung. Saya tidak ingin sama termasuk maaf ya, termasuk ini harus dipahami oleh Pak Arki dan kawan-kawan. Saya kalau ada istilahnya kadang-kadang masih mau bersuara banter, kadang-kadang maaf ya, ke keluarga saya waktu banter suara, ke teman-teman masih banter, itu saya masih salah, saya masih masih istilah saya dengan. Tapi ketika sudah didiamkan dimanapun itu mesti berarti sudah itu harammu kan gitu, kita tidak boleh begitu. Itu Pak. Ini yang terakhir Pak. Nah, dari semua yang telah disampaikan atau dari pengalaman semua yang Bapak sudah pernah alami, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Iya. Jadi yang pertama Pak, ini dari kaitannya dengan pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan dilema etika ataupun tujuan moral sekalipun. Itu yang pertama Pak, saya memiliki satu pengalaman, yaitu yang pertama saya sebagai kepala sekolah yang sering mengambil keputusan harus berpegang kepada satu etika, moral, kemudian regulasi. Itu sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang PNS, sebagai sipil negara, selalu melayani kepada siapapun. Yang kedua, di dalam mengambil satu keputusan yang kadang-kadang memang tidak enak. Tidak enak, betul, itu kadang-kadang berat. Dan saya kadang-kadang jangan-jangan nanti yang mengambil keputusan itu bukan si A misalnya, jangan-jangan mereka ada real dengan saya. Itu menurut saya pertama kadang-kadang tidak enak, tetapi karena itu mungkin yang terbaik untuk kita, untuk semuanya, termasuk yang mungkin merasa dirugikan ke depan akan lebih baik, ya bismillah. Insya Allah lambat laun itu perasaan itu akan hilang. Tapi yang jelas untuk mengambil satu keputusan itu tidak ada skala-skala prioritas, mana yang perlu diutamakan, didulukan, mana yang mungkin perlu di nomor 2 atau nomor sekian. Yang jelas mengambil satu keputusan itu memang dimanapun bagian yang tidak enak. Kadang-kadang ada yang merasa dirugikan lah, itu pasti. Tapi yakin itu akan lebih baik untuk jangka panjang. Satu contoh kemarin di belakang itu tidak mudah Pak, itu Pak, untuk keputusan nanti membuat bengkel otomotif yang nanti 5 meter itu, karena itu nanti dananya tidak sampai ke untuk tembok, tapi keputusan harus sampai. Nanti dari mana ya, bismillah, nanti Allah yang atur, nanti pemerintah pasti akan merakyatkan kita. Gitu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya. Semoga apa yang tadi saya tanyakan bisa menjadi tambah wawasan untuk saya ke depannya.
memperbaiki diri lagi sebagai pemimpin pembelajaran guru, nanti bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Gitu, Iya. Oke, terima kasih Pak Riki. Malah saya berpesan sebagai guru penggerak ini kan tentunya prosesnya sangat panjang. Iya. Mulai dari seleksi awal sampai nanti ya berproses terus sampai akhirnya memperoleh sertifikat. Sertifikat itu hanya sebuah ending saja, tapi proses hasil penjenengan menjadi guru penggerak itu nanti yang tentunya akan melaksanakan di kelas. Kemudian harapan saya nanti ya betul-betul menjadi penggerak bagi teman-teman, terutama di praktek pembelajaran. Ya. Ini harus bisa menginspirasi yang lain. Guru penggerak adalah ya program pemerintah yang memang harus kita dukung, kita sukseskan. Termasuk ini wawancara ini adalah salah satu bagian kecil pada proses penjenengan sebagai guru penggerak, bagaimana mengambil sebuah keputusan dan lain-lain. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Hari ini akan melakukan wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Pancasila 3 dengan Ibu Lutfi untuk mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Silakan. Ya, salaman boleh. Ya, oke. Cepat sih. Selamat pagi Bu Lutfi. Pagi Pak Riki. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah. Panjenengan? Alhamdulillah. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih Bu Lutfi sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk saya melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini langsung kita mulai ya Bu? Iya. Oke. Yang pertama dari pengalaman Ibu Lutfi. Iya. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Saya pertama untuk bisa mengidentifikasinya tentunya yang pasti saya sudah harus tahu dulu nih untuk definisinya. Jadi rujukan moral bagaimana, dilema etika bagaimana. Jadi setelah itu saya tidak melakukan kursus sendiri, tidak, tapi saya mulai dengan diskusi dengan pimpinan-pimpinan yang lain dalam artian kepala sekolah untuk bagaimana nantinya dalam pengambilan keputusan itu nanti apakah bisa dikatakan melegakan semua pihak. Jadi melalui definisi terlebih dahulu, kemudian melalui koordinasi dengan masa kepala sekolah atau sejenisnya. Betul sekali. Kemudian selanjutnya ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Iya. itu mengandung nilai-nilai kebajikan itu bagaimana Iya. prosesnya? Jadi memang terkadang ada beberapa hal yang menjadikan saya jelasnya dilema ya di sini ya. Ya. Karena ada dua hal yang menurut saya betul-betul sama-sama dikatakan ya sekali pro jalannya. Bisa A, bisa B itu semuanya ibaratnya mendapatkan hasil yang baik juga baik ke saya ataupun ke yang pihak tersebut. Nah, alur saya yang pasti tetap berkoordinasi terlebih dahulu. Saya berikan contoh ya Pak ya. Iya. Jadi contohnya itu kan waktu itu ada kondisi siswa saya kelas 3, kelas 12, semester 6. Kalau sudah semester 6 itu kan ibaratnya ya kita kan sudah tidak boleh ibaratnya mengembalikan siswa ke orang tua karena kan memang sudah dalam kondisi anak tersebut pada sudah lucu, tapi karena memang dia dalam bentuk presensi saja dia sudah tidak bisa dikatakan bagus, akhirnya kan ya kita melakukan koordinasi. Saya waktu itu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya breakdown ke koordinator BP, lalu kemudian BP siswa kelas tersebut sama wali kelasnya.
kita kumpulkan, kita data, kita cek bagaimana kelangsungan anak tersebut. Nah ternyata memang ibaratnya kita sudah tidak bisa mempertahankan anak tersebut karena memang di semester 6 dia sama sekali tidak aktif dalam belajar. Nah kalau hal seperti itu kita pertahankan, yang ibaratnya si anak tersebut dia bagus, dia bisa sampai lulus ya Pak. Tapi kalau kita pertahankan untuk sekolah, jadi kita nanti kalau kita SMK merumuskan anak tersebut, konsekuensinya kan kita ke perusahaan. Jadi perusahaan nanti malah ibaratnya tanda kutip kok anak kayak gitu diluluskan. Jadi kan kalau seperti itu kan membuat kita dilema di situ. Tapi akhirnya kami membuat keputusan membalikan anak tersebut ke orang tua. Karena bagaimanapun konsekuensi seperti ini kita berikan pendekatan persuasif bahwasanya ini adalah hal yang terbaik untuk anak tersebut, dan saya yakin orang tua itu punya jalan lainnya bagaimana anak tersebut agar bisa nantinya lulus bisa sesuai dengan keinginan. Jadi dilemanya itu tidak semester 6 sebenarnya, tapi juga menjaga integritas sekolah kepada perusahaan. Betul sekali. Karena kalau SMK itu sekarang tidak hanya cukup lulus selesai ya, kita kan hanya mengantarkan anak tersebut ke dunia kerja. Semuanya bekerja. Betul. Kemudian selanjutnya Ibu D, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, yang pertama ketika saya mendapati suatu problem atau permasalahan, saya pasti selalu mencatatnya terlebih dahulu. Nah, catatan tersebut tidak akan langsung saya ibaratnya saya cari jawaban saat itu juga tidak. Tapi saya biasanya mengajak diskusi terlebih dahulu, pertama dengan wakil kepala sekolah, kedua dengan jajaran kepala usaha. Di kepala usaha saya ajak komunikasi, ada juga komite sekolah, dan yang kemudian ada organ yayasan karena kita kan sekolah swasta ya Pak. Lalu nanti yang terakhir ada guru senior. Jadi guru senior itu kan yang mengetahui ibaratnya sejarahnya dulu. Kalau penanganannya seperti apa, kalau kita ngambil keputusan seperti ini, pro kontranya bagaimana. Nah kita biasanya menarik jawaban atau untuk solusi dari suatu permasalahan tersebut yang kurang lebih 70% bisa diterima oleh semua pihak. Meskipun memang suatu keputusan tidak 100% ya, tapi karena memang tadi kita ambil, kita tarik yang 70%. Kemudian, nah, selama ini hal-hal yang dianggap Ibu yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema, contohnya seperti tadi itu, gimana? Efektif seperti apa? Ya. Yang efektif tentunya karena adanya koordinasi Pak. Koordinasi. Ya, betul sekali. Dan yang pasti efektif yang kedua adalah ketika pengambilan koordinasi atau keputusan. Ketika menjalankan koordinasi maupun nantinya pengambilan keputusan, saya harus dalam keadaan kesadaran sepenuhnya. Mindfulness. Jadi kalau kondisi saya pribadi sebagai pimpinan kalau sedang tidak stabil, saya nggak akan betul. Karena kadang yang kita gunakan adalah emosi sesaat. Artinya saya harus tetap saya menjadikan diri saya orang yang ibaratnya saya katakan sejujurnya. Saya dalam kondisi emosi, marah, saya nggak mau diajak bicara dulu. Saya gitu kan dulu. Tapi kalau saya sudah mereda, saya ajak dengan saya telepon gitu kan. Awalnya mungkin kurang diterima ya Pak sama teman-teman, tapi sekarang sudah tahu karena itu tadi kalau saya mengambil keputusan dengan emosi, tentunya banyak hal yang kurang pas. Yang efektif tadi harus menggunakan mindfulness. Betul, yang kedua tetap dengan koordinasi. Oke. Nah, tadi kan yang efektif. Sekarang tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ketika itu gimana? Iya. Tantangan. Jadi gini Pak, ada satu kasus ya Pak saya. Kasusnya memang intern. Aku dulu di sekolah saya yang memang sudah masih menginginkan mengajar kembali. Nah, itu kan tantangan personal biasa. Tantangannya itu yang pertama saya ajak berbicara dulu, komunikasi koordinasi. Orang tersebut kurang apa ya, kurang menerima. Akhirnya saya konsultasinya langsung ke yayasan. Yayasan memberikan masukan bawa aja ke sini. Yayasan akhirnya oleh yayasan yang menjelaskan. Jadi tantangan tersebut memang biasanya orang yang mendapati kejadian itu biasanya saya membutuhkan pihak ketiga, pimpinan yang paling atas itu untuk memberikan solusi.
Kemudian, nah, selain itu ketika dalam pengambilan keputusan ada tidak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung saat itu juga atau ibu itu punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Saya biasanya membutuhkan range waktu 1 minggu. 1 minggu. Iya, jadi tidak di jadwal hari tertentu, tapi durasinya. Jadi misalkan hari pertama itu saya mendapati suatu kasus, saya membutuhkan paling tidak 2-3 hari untuk koordinasi. Ya. Nanti setelah itu hari keempat kelima kita pengambilan keputusan apa yang ibaratnya 70% tadi bisa diterima oleh banyak. Jadi tidak langsung saat itu. Kemudian selain itu ada nggak seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan kasus di lima etika? Ya. Ada seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi ada wakil kepala sekolah, ada ketua tata usaha atau kepala tata usaha, yayasan, komite sekolah, sama guru sendiri. Beliau itulah yang menjadikan faktor penting saya dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya semuanya di sini ketika kita berbicara tidak ada yang dalam kondisi emosi, jadi harus full sadar. Iya. Yang terakhir ya Bu, nah, dari pengalaman ibu selama ini jadi kepala sekolah kan banyak sekali kasusnya pasti. Iya. Nah, itu apa yang bisa ibu apa pembelajarannya dari keputusan lima etika tadi? Ya, yang pasti yang selalu saya ulang-ulang jangan lagi ya Pak, Ya. itu harus pengambilan keputusan dalam kondisi mindfulness. Betul-betul, karena kalau berdasarkan emosi itu memang Ya. menjadikan suatu keputusan itu bisa jadi bumerang. Ya. Terus kemudian yang kedua, ternyata berkolaborasi, koordinasi itu sangat penting. Oke. Jadi memang selain kalau dalam bahasa Jawa sekarang itu ngomong bolong, jadi ternyata berkoordinasi ini untuk paling itu membuat ada sampling. Berapa persen keputusan yang kita ambil itu bisa diambil untuk kolaborasi. Yang pertama itu mindfulness, yang Iya. kedua kolaborasi dan koordinasi. Oke. Matur nuwun Bu, Siap. mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah diberi istilahnya ini kan pengalaman baru Iya, buat saya. siap. Saya kan belum menjadi seperti jenengan. Iya. Jadi terima kasih atas ilmunya, pengalamannya. Semoga depannya menjadi yang baik untuk saya dan untuk ibu. Siap. Itu. Oke, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau sahabat saya kurang berkenan. Semoga bermanfaat buat panjenengan. Terima kasih Bu. Siap, sampai-sampai.